sahabat Dunia Bidan. Dunia Bidan kali ini akan sharing tentang suntik KB yang 3 bulan ya. Suntik KB kan ada yang macam-macam ya, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Dan kali ini kita akan bahas yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan itu contohnya seperti ini ya. Ini 3 bulan, ini yang 3 cc dan yang ini adalah 1 cc. Ini nggak apa-apa, ini cuma kuantitiknya aja tapi isinya sama. Oke, sekarang kita bahas yang pertama yaitu cara kerjanya ya. Bagaimana cara kerjanya dari suntik KB 3 bulan ini. Cara kerjanya ini adalah untuk mencegah terjadinya ovulasi ya. Ovulasi itu diibaratkan adalah buah ya, seumpama buah. Buah itu yang bisa sudah mateng ya, mateng siap jatuh, nanti dia ketemu sama air gitu, bijinya bisa bertumbuh. Dan ini untuk seumpama pepaya gitu ya, seumpama pepaya itu tetap dalam kondisi muda terus. Jadi sel telur itu dalam kondisi muda terus sehingga tidak siap atau tidak pernah terjadi ovulasi. Oke. Yang berikutnya adalah mengentalkan lendir daripada serviks ya. Lendir serviks ini mengental ya, sehingga tidak terjadi penetrasi, yaitu tidak terjadi konsepsi ya, tidak sampai yang namanya kalau seumpama sampai terjadi ovulasi itu tidak sampai menembus pada ke dinding rahim, tuba dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu membuat dinding rahim itu menjadi lebih, lendirnya menjadi lebih tipis ya, jadi tidak bisa untuk dibuat nidasi. Nah, biasanya ibunda semuanya itu bingung terhadap efek sampingnya ya. Kalau efek samping memang agak banyak ya, karena dia hormonal ya. Efek sampingnya biasanya terjadi spotting. Spotting itu head yang sedikit-sedikit gitu, tapi lama banget ya. Bisa sampai 2 minggu, kadang 1 bulan, bisa sampai 3 bulan itu dia tetap terjadi spotting ya. Perdarahan sedikit-sedikit, sekarang keluar, besok enggak, sekarang keluar, besok enggak, gitu biasanya ya. Spotting ini sebenarnya bisa diobati ya. Di awal-awal pemakaian itu biasanya memang terjadi spottingnya. Jadi untuk karena kita seumpama orang yang normal, setelah itu diberikan hormon, jadi hormon yang ada di tubuh itu jadinya acak-acakan, nggak karu-karuan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi spotting ya. Berikutnya tidak haid ya. Yang pertama dari spotting itu lama-lama ya, lama-lama nggak haid, biasanya gitu. Terus juga ini yang membuat bunda biasanya ogah itu berat badan meningkat. Berat badan meningkat ini memang karena terjadi retensi air ya. Jadi ada air itu tersimpan di dalam jaringan tubuh sehingga berat badan juga meningkat, juga nafsu makan meningkat, macam-macam penyebabnya. Juga mungkin bunda terasa sangat nyaman sehingga tenang ya, sehingga membuat kalau perasaan tenang, makan enak, semua enak gitu ya. Jadi macam-macam penyebabnya gitu. Terus kalau pemakaian ini lama ya, dipakai yang lama bertahun-tahun gitu, itu bisa mengakibatkan libido menurun ya. Libido menurun, tahu kan ya? Jadi gairah seksualnya itu menurun, nggak ada gairah untuk melakukan hubungan seksual. Juga bisa mengakibatkan jerawat, tumbuhnya jerawat, flek-flek gitu ya. Terus juga terjadi perubahan atau gangguan pada emosi pada ibu, jadi sering atau gampang marah gitu ya. Jangan bilang-bilang kalau gampang marah itu karena KB. Sekarang siapa sih yang tidak boleh menggunakan KB ini ya? KB ini tidak boleh digunakan oleh atau pada wanita yang mengalami diabetes ya, yang mengalami diabetes mellitus, tapi dia juga mengalami komplikasi. Jadi ada komplikasi ya, diabetes yang ada komplikasinya. Juga dia ada kanker payudara atau riwayat kanker payudara, riwayat tumor payudara, itu aja udah nggak boleh ya. Jadi nanti ini akan memicu semakin
semakin berkembang untuk tumor payudaranya. Terus ada perdarahan pervaginam ya, jadi dari vagina keluar darah di luar siklus haid, yang itu yang tidak diketahui penyebabnya ya. Dia ada juga karena penderita penyakit jantung juga tidak diperbolehkan, karena kalau penyakit jantung itu antara manfaat dengan resikonya lebih besar resikonya. Juga pada ibu dengan tekanan darah tinggi. Kalau teori sih 180 ya, tapi saya nggak berani. Biasanya saya nggak pernah mengasihkan 160 itu aja sudah nggak pernah saya nggak berani. Karena apa? Ini efeknya juga meningkatkan tekanan darah nantinya. Kalau dia sudah berpotensi tekanan darahnya tinggi, dia akan semakin tinggi tekanan darahnya. Oke? Berikutnya apa ya? Kapan sih kita menuju ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan KB 3 bulan ini? Untuk kapannya sewaktu-waktu, asalkan tidak hamil ya. Jadi biasanya untuk tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa seorang ibu itu tidak dalam keadaan hamil, itu biasanya ditandai dengan menstruasi. Akhirnya ini kembali suntik KB ya, bukan kembali ya, untuk pertama kali ya. Kalau kembalinya kan sesuai dengan jadwal ya, tapi untuk pertama kali ibu datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan KB ini, biasanya tenaga kesehatan sudah membuat apa istilahnya, keputusan bahwa datang pertama kali itu dalam keadaan haid ya. Karena kalau haid itu kan bisa dipastikan bahwa seorang wanita itu tidak hamil. Haid kapan? Sebenarnya mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 boleh ya. Tapi lebih amannya lagi kalau datang itu pada hari ketiga atau hari keempat dari menstruasi ya. Terus kalau orang yang nifas ya, habis lahiran itu kapan ya datangnya ke tenaga kesehatan? Apakah dalam waktu 1 minggu setelah melahirkan boleh untuk mendapatkan suntikan ini? Nggak bisa ya Bunda ya. Jadi paling tidak 36 hari setelah melahirkan. 36 hari setelah melahirkan itu pun ya, itu kalau nifas ya, darah nifas itu sudah benar-benar berhenti. Jadi sudah bersih ya, benar-benar bersih, baru Bunda bisa mendapatkan suntikan KB yang 3 bulan ini. Mengapa harus bersih terlebih dahulu? Itu karena darah nifas nanti takutnya, ini kan efek sampingnya juga ada perdarahan sedikit-sedikit, kadang juga ada perdarahan yang banyak gitu. Nanti kalau datangnya Bunda pada saat nifasnya belum berhenti, katakanlah hari ke-40 tapi nifas belum berhenti, itu jangan diberikan karena nanti rancu ya, istilahnya apa ya, kita nggak bisa membedakan ini darah dari nifas yang belum selesai atau darah dari efek samping dari KB ya. Efek samping KB kan juga ada perdarahan juga ya. Kalau efek samping KB mungkin nggak terlalu bahaya banget gitu, nggak. Tapi kalau darah itu dari nifas yang belum berhenti, nanti disangkakan KB dan kita sepelekan, nah itu yang berbahaya. Karena mungkin bisa saja ada sisa plasenta yang masih tertinggal di rahim, ya, sehingga terjadi perdarahan yang terus. Jadi nanti lebih berbahaya. Makanya untuk pemakaian suntik KB yang 3 bulan ini haruslah pada saat Bunda benar-benar dalam keadaan bersih dari nifas ya. Kalau Bunda selesai dari kuretase, dari misalkan ada abortus ya, ada keguguran dan dilakukan kuretase, itu Bunda datang ke tenaga kesehatan 7 hari itu sudah harus dilakukan penyuntikan. Lebih dari 7 hari itu sudah nggak aman lagi ya, nggak aman. Apalagi ya, saat haid. Jadi saat haid setelah melahirkan, kapan saja asal dipastikan tidak hamil. Terus ya itu tadi. Oke Bunda, ada yang bisa didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar ya,
Oh iya, masih satu lagi. Ini tidak mengganggu produksi ASI ya. Jadi untuk yang meneteki itu Bunda pakai saja yang 3 bulan ini. Jadi suntikan yang 3 bulan ini, jangan yang 1 bulan ya. Perhatian bagi ibu yang meneteki, jangan pakai yang 1 bulan ya, pakai yang 3 bulan. Kalau 3 bulan ini efeknya adalah galaktore. Galaktore itu meningkatkan, justru meningkatkan untuk apa? Asinya semakin banyak ya. Jadi terjadi galaktore di dalam ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komentar kalau ada yang didiskusikan. Terus juga tekan tombol loncengnya agar Bunda bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat ya, jika kami upload video. Oke? Dunia Bidan, semoga bermanfaat. Oke?